Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus. Kali ini Selasa 22 November 2022. Saya sedang berada di Hotel Aston Kota Batu, di mana sedang diadakan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tentunya acara pada pagi hari ini bekerja sama dengan Bea Cukai dan juga Satpol PP Kota Batu. Dan sebagai informasi, pemirsa, acara di pagi hari ini akan dihadiri dari pihak Kejaksaan, Koramil, Polsek 3 Kecamatan, dan 38 anggota Satpol PP Kota Batu. Baik, langsung saja ikuti saya, kita akan melihat langsung ke dalam seperti apa jalannya rapat koordinasi pagi hari ini. Bea dan Cukai bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Braja, Satpol PP Kota Batu, mengadakan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, berlokasi di Hotel Aston Kota Batu, Selasa 20 November 2022. Rakor dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan yang sekaligus membuka rakor pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan undang-undang bidang cukai. Doa pembuka juga dilakukan guna lancarnya jalannya rakor kali ini, dipimpin oleh Edi Prayitno. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pemirsa, materi pertama disampaikan oleh Arik Dwi Utami, Kabid Penagihan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yang juga sebagai moderator. Menyampaikan terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCT bidang penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Batu. Dengan capaian kinerja pemerintah daerah untuk penegakan hukum periode November 2022. Pemirsa, materi kedua disampaikan oleh Krisno Budi Bagus Sasmito, selaku pemeriksa Bea dan Cukai pertama Seksi Intelijen dan Penindakan. Menyampaikan tugas dari Bea Cukai, yakni pengawasan dan pelayanan terhadap ekspor dan impor cukai rokok, minuman yang mengandung etil alkohol atau miras, dan vape atau liquid. Bea Cukai juga melakukan pemeriksaan atas barang yang dibawa ke luar negeri. Berkaitan dengan DBHCT yang diambil dari 2% penerimaan cukai untuk dibagikan kepada pemerintah daerah, akan dimanfaatkan sebesar 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% difungsikan untuk kesehatan. Bea Cukai Malang akan memberikan pembekalan kepada anggota Satpol PP terkait rokok ilegal, seperti pengenalan jenis rokok ilegal dan bagaimana cara mendeteksi ciri rokok ilegal. Arik Dwi Utami, Kabid Penagihan dan Pelaporan Bapeda, menyampaikan usai kegiatan rakor bahwasanya program sosialisasi Satpol PP telah dilakukan dan ke depan akan ada program lainnya seperti operasi pasar, sehingga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Yang harus dilakukan Satpol PP adalah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Apa yang sudah direncanakan jangan sampai itu terlewat ya, meleset ataupun tertimpa dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan itu. Dan pembekalan yang sudah kami lakukan mungkin bisa dioptimalisasikan di lapangan, sehingga kegiatan dalam melaksanakan tugas tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Harapan kami ke depan memang Satpol PP benar-benar mantap ya, dari personilnya, dari tingkat SDA-nya ya, sumber daya aparaturnya itu benar-benar mantap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang harus diemban tentang pelanggaran rokok cukai ilegal ini ya. Cukai ilegal ini itu yang pertama. Dan yang kedua, memang di Batu ini tidak ada pabrik rokok ya, tidak ada pabrik rokok, tetapi berdampak juga karena ada warga Batu yang bekerja di pabrik rokok, dan itu mungkin bisa lebih terjangkau. Dan yang ketiga adalah bagi kalau ditemukan memang ada pengedar atau penjual ya, ada penjual rokok ilegal yang ditemukan di Batu sendiri, itu harus ada penanganan yang lebih humanis seperti tadi disampaikan, ada satu penanganan yang lebih humanis dan juga ada pemberdayaan.
Sementara itu, Krisno Budi Bagus Sasmito, pemeriksa Bea dan Cukai pertama Seksi Intelijen dan Penindakan, menyatakan akan melakukan berbagai pelatihan dan juga sertifikasi bagi anggota Satpol PP guna menyukseskan program gempur rokok ilegal. Mengagendakan untuk melakukan pembekalan ataupun asistensi, terutama di bidang penegakan hukum di sub bidang pemberantasan PKJ ilegal, karena seperti pengenalan rokok ilegal itu seperti apa saja rokok ilegal, dan kemudian untuk laporan di aplikasi Sirolek dan lain-lain memang butuh keahlian khusus. Jadi kita memang siap kapanpun untuk melakukan asistensi. Artinya mereka butuh minta kita di bulan ini atau bulan depan, monggo saja, kita siap kapanpun melakukan asistensi. Iya, jadi seperti Pemda-Pemda yang lain, terutama di Malang Raya, semua sama kendalanya saya rasa, karena untuk di tahun 2022 ini kan baru berpindah PIC-nya untuk yang memegang kewenangan di bidang penegakan hukum. Jadi yang tadinya perekonomian sekarang dipegang oleh PP. Nah, kendala semua sama, mulai dari awal mengenai pemahaman peraturan ataupun ketentuan dari undang-undang, PMK dan lain-lain. Kemudian kita sudah lakukan sosialisasi. Kemudian kita lebih intens lagi. Semua sebenarnya sudah ada di surat edaran yang nomor 03 dan 04 terkait penyusunan RKP dan lain-lain. Semua langkah-langkahnya sudah jelas. Dan kemudian kita tinggal realisasikan aja ke mereka, kita pandu, kita lakukan pembekalan. Dan alhamdulillah semua sudah bisa teratasi kendala-kendala yang selama ini mereka keluhkan kepada kami. Pemirsa, beberapa capaian Satpol PP Kota Batu seperti sosialisasi dan pembekalan telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan sasaran anggota Satpol PP Kota Batu. Sedangkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yakni operasi pasar dan operasi bersama yang akan dilakukan sebanyak 4 kali. Selain itu, ada suguhan atraksi kesenian yang berisi muatan gempur rokok ilegal yang akan dipusatkan di alun-alun Kota Batu dan Among Tani, Kota Batu. Hari ini, Kamis 24 November 2022, Satpol PP Kota Batu akan mengadakan operasi gabungan untuk pemberantasan barang hasil cukai ilegal. Dan pemberantasan barang hasil cukai ilegal ini merupakan program dari pemanfaatan DBHCT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang tentunya bekerja sama dengan Bea dan Cukai, Satpol PP dan juga pemerintah Kota Batu. Seperti yang pemirsa bisa saksikan di belakang saya saat ini, beberapa anggota Satpol PP Kota Batu mulai mempersiapkan untuk mengadakan operasi gabungan dengan titik awal pertama yang akan disisir di operasi gabungan kali ini adalah di Desa Giri Purno. Dan pemirsa, seperti apa jalannya operasi gabungan yang diadakan Satpol PP Kota Batu hari ini? Langsung saja mari kita ikuti bersama. Pemirsa, dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Batu melaksanakan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal pada Kamis 14 November 2022. Start pengumpulan pasukan dimulai pukul 11 siang berlokasi di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, tepatnya di Pos Pantau 2 yang berada di pintu keluar Balai Kota Among Tani. Diawali dengan persiapan anggota Satpol PP Kota Batu dengan pengumpulan data dan memeriksa beberapa tujuan titik lokasi yang telah direncanakan, hingga upacara pembukaan sebagai bentuk koordinasi awal sebelum pemberangkatan operasi gabungan dimulai. Pemirsa, operasi gabungan gempur cukai ilegal yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Batu sesuai salah satu tugasnya, yakni sebagai penegak hukum, melibatkan beberapa pihak terkait. Di antaranya petugas gabungan dari Bea dan Cukai Malang, anggota TNI, dan juga melibatkan beberapa personil dari Polres Kota Batu. Sistem dari operasi gabungan kali ini kita mengundang dari instansi
TNI dan Polri juga yang berwenang, yaitu Bea Cukai. Kemudian untuk tahapan kita melaksanakan operasi, yang pertama kita persiapan untuk apel, memberikan briefing, memberikan rencana operasi kali ini, menentukan titik-titiknya di mana. Yang kebetulan kali ini di wilayah Kecamatan Bumiaji. Operasi gabungan dalam rangka gempur cukai ilegal ini melakukan perjalanan ke titik lokasi pertama di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Setibanya di lokasi, tim gabungan dari unsur Satpol PP, Bea Cukai, TNI, dan Polri langsung menuju titik pertama. Sebuah toko peracangan yang menjual kebutuhan sehari-hari menjadi target dengan memfokuskan pada produk penjualan rokok. Petugas melakukan pengecekan di toko tersebut, melakukan pemeriksaan ciri-ciri rokok yang dijual, apakah termasuk legal atau ilegal. Dengan memperhatikan beberapa ciri rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Dari hasil pemantauan dan pemeriksaan tersebut, di titik lokasi pertama ditemukan barang bukti cukai ilegal, sehingga petugas mengambil alih barang tersebut sebagai bukti hasil cukai ilegal untuk dilaporkan. Tadi sempat kita laksanakan operasi, ada satu titik yang ditemukan barang bukti. Rencananya, operasi gabungan akan kembali dilanjutkan di awal bulan Desember 2022 dengan agenda patroli dan pengumpulan data, sehingga beberapa daerah yang menjadi indikasi adanya cukai ilegal akan kembali disisir. Pemirsa, setibanya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, petugas gabungan kembali melakukan upacara penutupan sebagai bentuk evaluasi kinerja operasi gabungan gempur cukai ilegal yang dilakukan hari ini. Menghadirkan informasi kali ini, khususnya saya berada di Hotel Aster Kota Batu, di mana hari ini akan diadakan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Tentunya acara ini diadakan oleh Satuan Pamong Praja atau Satpol PP Kota Batu, dan acara pada pagi hari ini akan dihadiri oleh Bintara Pembina Desa atau yang dikenal dengan Babinsa, dan juga Keamanan Ketertiban Masyarakat yang dikenal dengan Kamtipmas Kota Batu. Seperti apa jalannya rangkaian acara rapat koordinasi pada pagi hari ini? Mari kita ikuti bersama. Pemirsa, kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT 2022 ini dilaksanakan pertama kalinya oleh Satpol PP bekerja sama dengan Bea dan Cukai Malang. Rakor pertama kali dibuka dengan sambutan oleh Doni Indriatmoko selaku Kabid Linmas. Untuk kegiatan ini semoga benar-benar khususnya di masalah sosialisasi, di masalah operasi pasar dan operasi gabungan bisa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat benar-benar memahami arti atau dampak dari cukai ilegal khususnya di bidang rokok, karena
karena memang di Kota Batu ini memang tidak ada pabrik rokok, tapi dampak dari dana hasil bagi tembakau itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena apa? Di wilayah Kota Batu ini juga banyak sekali masyarakat atau pedagang rokok, sehingga kita antisipasi, kita bergandengan tangan dengan jajaran TNI dan Polri untuk memerangi cukai rokok ilegal. Beberapa kegiatan guna gempur cukai ilegal telah dilakukan Satpol PP Kota Batu. Khususnya sosialisasi, operasi pasar, dan gabungan telah terlaksana sehingga masyarakat bisa benar memahami dampak rokok ilegal. Mengingat di Kota Batu tidak memiliki pabrik rokok, namun dampak dari DBHC-HT sangat bermanfaat karena di wilayah Batu banyak masyarakat atau pedagang rokok sehingga diperlukan sinergi dengan TNI dan Polri memerangi cukai ilegal. Rapat koordinasi pagi ini dipimpin oleh Arik Dwi Utami, Kabid Penagihan dan Pelaporan Bapenda, menyampaikan dampak jika tidak memerangi cukai ilegal akan berdampak pada pembangunan di wilayah Kota Batu. Pemirsa, di wilayah Jawa Timur, DBHC-HT paling tinggi di Indonesia dan merupakan pengguna anggaran tertinggi. Untuk penegakan hukum telah diplot 10% untuk DBHC-HT, sehingga diharapkan dari evaluasi ini akan ada masukan dan saran dari Babinsa dan Kamtibmas karena mereka merupakan garda terdepan dari masyarakat. Dari rakor pagi ini dilaporkan hasil kegiatan mulai Oktober hingga November 2022 dengan total peserta 750 orang. Sosialisasi telah dilakukan 6 kali dengan sasaran Linmas dan perangkat hubungan cukai rokok. Begitu juga dengan sosialisasi hubungan media atau sosial dan juga sosialisasi gabungan. Di tahun 2022, fokus peserta bersama dengan pemerintah desa bersama Linmas, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan rokok ilegal akan diinformasikan kepada wilayah desa atau Satpol PP Kota Batu. Namun tidak diperkenankan untuk melakukan penindakan apapun. Di kegiatan ini, dari kegiatan penegakan perda ini, peran Babinsa, Babin Kamtibmas ini apa? Kembali lagi seperti fungsi jenengan yang ada di desa dan kelurahan, yaitu 3 pilar yang harus ada di desa dan kelurahan. Maka fungsi jenengan adalah terfokus pada pengumpulan data dan informasi. Jadi nanti jenengan bersama-sama dengan pemerintah desa, yang dalam hal ini adalah biasanya yang maju adalah Linmas, itu bersama-sama memperhatikan, bersama-sama melihat di lingkungan kita dan menyampaikan data dan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan rokok ilegal. Rokok ilegal itu yang paling gampang itu rokok bodong, rokok yang nggak ada pita cukainya. Rokok yang tidak ada pita cukainya dalam artian ini rokok yang dikemas dalam kotak tapi tidak ada pita cukainya. Ini yang kita perangi. Kemudian rokok yang ada pita cukainya tapi tidak jelas peruntukannya, yang seharusnya peruntukannya untuk rokok kretek tapi untuk rokok yang tidak kretek. Ada juga ada pita cukainya tetapi yang kadaluarsa, yang masa tahunnya sudah habis. Untuk Babinsa sama Babin Kamtibmas, karena mereka fungsinya adalah juga untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, diharapkan untuk menyampaikan informasi, karena untuk penindakan itu ada hal-hal lain yang memang harus penguatan lain, komponen-komponen lain yang memang betul-betul tidak menyalahi aturan ketika melakukan suatu tindakan. Jadi tidak kita lihat ada kemudian kita tidak sendiri, tidak seperti itu. Ada regulasi yang menyatakan ketika dalam hal pemberantasan operasi itu melibatkan beberapa unsur yang harus kita libatkan. Tidak boleh hanya satu unsur, hanya Babinsa atau Babin Kamtibmas atau Satpol saja tidak boleh, tapi ada beberapa unsur yang harus terlibat, terutama adalah unsur
bea cukai, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan juga TNI. Ke depan rencananya kita akan menguati SDM-nya Satpol PP, ya, menguati SDM-nya Satpol PP itu agar Satpol PP benar-benar paham, Satpol PP sendiri benar-benar tahu dengan melihat secara fisik, oh ini ilegal dan sebagainya. Itu kita rencanakan untuk mengadakan TOT, trainer ya, untuk mengadakan itu. Apalagi kalau penyelenggara atau penyampai kegiatan itu dalam hal ini adalah narasumber bisa mengeluarkan tentang sertifikat untuk anggota Satpol PP itu sendiri. Itu rencananya ke depan seperti itu. Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Infokus, informasi khusus bersama saya Gisela Tahapari, dan Satpol PP Kota Batu terus melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal sampai dengan saat ini, di mana seperti yang pemirsa bisa lihat saat ini di belakang saya, tepatnya saya berada di alun-alun Kota Wisata Batu di sebelah barat, di mana saat ini sedang diadakan sosialisasi dengan cara live music. Nah, tentunya pengunjung alun-alun Kota Batu ini akan disuguhi live music sekaligus sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok legal dan ilegal itu seperti apa, dan tentunya dengan sasaran semua pengunjung yang akan berkunjung di alun-alun Kota Wisata Batu pada hari ini. Baik, pemirsa, langsung saja kita ikuti seperti apa jalannya sosialisasi yang dibalut dengan kemasan live music pada hari ini. Kita ikuti bersama. Kita gempur biar tidak semakin merajalela untuk rokok-rokok yang ilegal. Kita gempur ya, khususnya untuk para pengunjung Kota Wisata Batu yang ada di alun-alun ya. Ini seperti sudah sangat banyak sekali. Nanti malam pun juga masih banyak sekali band-band yang akan menghibur Anda. Tentunya kalau Anda mungkin ada di sekitaran alun-alun Kota Wisata Batu boleh merapat ke sini juga, boleh masuk, monggo silakan ya. Khususnya untuk Anda yang mungkin hadir atau mungkin sudah ada di alun-alun Kota Wisata Batu ya, jangan lupa kita bersama-sama gempur untuk rokok ilegal yang bertebaran di Indonesia. Kita mengundang talent-talent yang ada di Kota Batu, ya grup band ini sambil menyampaikan tentang rokok ilegal atau cukai ilegal itu. Kita kemas semuanya supaya ya bisa menyentuh ke pariwisataan, dan tempat ini salah satunya di alun-alun sebagai salah satu pusat keramaian yang ada di Kota Batu. Sebut-sebut hitam yang berjalan melintasi segala rintangan, satu semboyan di dalam tujuan dari bakal pembunuhan. Itu langkah yang ke depan. Yo, berdiri ke jalan. Setelah kita saksikan bersama live music yang dimeriahkan oleh 7 musisi yang ada di Kota Batu dalam bentuk atau dalam program gempur rokok ilegal yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Batu yang masih bekerja sama dengan Bea dan Cukai Malang. Live music ini akan berlanjut nanti malam pemirsa pukul 7 sampai dengan malam nanti, tentunya untuk menghibur pengunjung yang hadir di alun-alun Kota Wisata Batu, tentu juga dalam rangka sosialisasi untuk memperkenalkan kepada pengunjung yang ada di alun-alun Kota Batu mengenai cukai atau rokok yang legal dan ilegal itu seperti apa. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali dalam Infokus selanjutnya. Saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa. Pemirsa, melanjutkan kegiatan live musik yang sudah digelar sejak sore hari tadi hingga malam hari pukul 21.00 waktu Indonesia Barat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Batu bersama dengan Bea Cukai Malang bekerja sama dengan KNPI dan juga musisi Bakti Kotaku, menampilkan berbagai macam penampilan menarik dari Majesty, kemudian juga ada Cuaca Cerah, Van Derman, Besighted, Bring Free Project, Mita Transar Club, dan juga Sound Gandes. Mirsa, bagaimana kemeriahan live
live music pada malam hari ini. Berikut liputannya. Golongan A dan golongan B, ada bir, ada whisky, vodka, itu semuanya juga bercukai. Kalau bahasa orang-orang jalanan sih, tuku osing depkes. Ya, tuku osing ono badan pom, tuku osing cukai itu lebih selamat. Masih nggak sehat sih, masih nggak sehat. Meskipun nggak sehat, rokok juga gitu. Kenapa harus beli rokok cukai yang bercukai ataupun rokok yang legal? Karena di situ sudah ada proses dari dinkesnya ada, dari badan pomnya juga ada, dan juga manfaatnya besar sekali ketika kita membeli produk-produk yang ada cukainya. Kali ini juga kerjasama dengan musisi Bakti Kotaku, ada siap di belakang, salah satu grup band yang ada di Kota Batu yang luar biasa sekali. Nanti band-band rock, nanti banyak-banyak sekali lagu-lagu yang luar biasa sekali. Boleh ya saya ngerpek dikit ya. Apa itu cukai? Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Pungutan negara yang dilaksanakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Target kita itu melakukan sosialisasi terhadap bentuk-bentuk cukai atau memang rokok-rokok yang ilegal, secara gampangnya begitu. Itu ya, salah satu kemasan yang tidak ada cukainya, rokok yang tidak ada bercukai itu juga itu adalah bentuk pelanggaran atau memang rokok yang ilegal itu salah satunya yang kita harus sampaikan kepada masyarakat, juga kepada para pedagang-pedagang. Di sini juga banyak pedagang kaki lima yang juga terkadang juga menjual rokok. Salah satu tujuannya kita himbau kepada masyarakat, terutama pedagang maupun ya perokok itu untuk menghindari melakukan perdagangan terhadap rokok ilegal yang tanpa ada cukainya, termasuk para perokok untuk bisa menghindari juga menggunakan atau memakai rokok yang sudah resmi. Baik pemirsa, telah kita saksikan bersama-sama live music yang dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dan juga Bea Cukai Malang bersama dengan KNPI dan musisi Bakti Kotaku dalam rangka sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai yang telah digelar sejak sore hingga malam hari ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini masyarakat bisa lebih sadar mengenai peraturan di bidang cukai dan juga rokok ilegal. Saya Syafiah Karimah bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Infokus selanjutnya. Bisa-bisanya aku tergoda, bisa-bisanya aku terlena, undang-undangnya kau berbahaya, rubah-rubahnya kau sama seperti ular yang sangat terpisah.